Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hevi Pujawati Arif Lubis, istri dari Bapak Abdul Aziz SHMH, WKPN Medan. Saat ini usia saya 56 tahun, seorang istri dari 4 orang anak yang berjuang kurang lebih 7 tahun dan bersahabat dengan penyakit yang dikenal dengan kanker. Awal mulanya pada tahun 2012 saya merasakan ada benjolan pada payudara kiri saya yang semakin membesar dan kelihatan semakin menonjol pada tahun 2012 akhir. Awalnya saya mengira benjolan tersebut hanya angin saja yang bisa hilang sendiri dengan waktu, karena benjolan ini tidak memberikan rasa sakit atau nyeri pada payudara saya ataupun pada tubuh saya. Tetapi yang membuat khawatir adalah benjolan semakin besar, keras, dan menonjol. Selain itu, kulit payudara berkerut seperti kulit jeruk dan puting yang tertarik ke dalam. Karena khawatir, akhirnya saya ikhtiar untuk berobat dan berkonsultasi dengan anak saya yang pada saat itu sedang menjalani stage koas di Padang. Di awal tahun 2013, saya berkonsultasi dengan Dr. Wismar Arif, spesialis bedah onkologi di Rumah Sakit Jamil Padang. Dia merupakan dokter khusus untuk masalah tumor dan benjolan. Awal konsultasi dari Dr. Wismar Arif menganjurkan untuk langsung mengangkat benjolan yang ada, diikuti dengan seluruh payudara kiri atau lebih dikenal dengan mastektomi. Anjuran ini didasarkan karena benjolan yang sudah membesar kurang lebih diameter 4 cm dan sudah menempel di daerah payudara bagian dalam. Dr. Wismar Arif juga mengatakan pengangkatan bertujuan untuk menghambat perkembangan tumor dan beliau curiga ke arah keganasan. Akhirnya dengan pertimbangan yang matang dan mendapat izin dari restu dari suami dan anak-anak, akhirnya setuju untuk mastektomi. Proses yang panjang pun harus saya lalui, termasuk pulang pergi Padang, Rangkas Bitung untuk melakukan beberapa pemeriksaan sebelum pelaksanaan operasi. Pemeriksaan diantaranya cek darah, biopsi atau mengambil sedikit jaringan pada benjolan dengan jarum suntik khusus, EKG, pemeriksaan mamografi, ronsen torak, dan kontrol berulang sampai akhirnya ACC untuk dioperasi. Dengan berserah diri kepada Allah, saya jalankan operasi pengangkatan payudara kiri. Operasi pada saat itu ditemani langsung dengan anak saya. Setelah operasi, saya semangat kembali untuk memulai hari baru dengan satu payudara. Ya, tidak mungkin sebagai wanita menerima kenyataan satu payudara di tubuh. Minder, rasa malu itu pasti muncul. Tetapi karena keluarga yang selalu menyemangati rasa itu perlahan memudar. Alhamdulillah, proses penyembuhan luka pasca operasi sangat baik. Luka jahitan yang kering, darah pasca operasi yang semakin mengering, kurang lebih 6 hari dirawat pasca operasi. Akhirnya saya diperbolehkan pulang ke rumah. Pada saat operasi, beberapa slice benjolannya dikirim ke Bandung untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi untuk mengetahui jenis kanker saya ini. Sembari menunggu hasil dari Dr. Wismar Arif menjelaskan bahwa saya direncanakan untuk kemoterapi 6 kali, 1 paket. Saya berusaha untuk mengikuti program dengan maksimal mungkin. Setelah keluar hasil patologi anatominya, ternyata jenis kankernya adalah dependent hormone. Jadi, sel ini berkembang menjadi kanker karena beberapa hormon pemicu. Dr. Wismar Arif mengatakan kemungkinan penyebab terbesar adalah penggunaan keluarga berencana, suntik, dan oral yang memang mengandung hormon wanita yang tinggi. Memang saya menggunakan KB oral dan suntik sudah 12 tahun.
Tetapi kata dokter Wismar Arif, jenis sel kanker ini tidak agresif dan persentase hidup pasien lebih panjang sesuai dengan penelitian yang ada. Cukup membuat hati saya lega dan semakin semangat untuk menjalani hidup yang lebih berkualitas. Cobaan terberat kembali untuk menjalani kemoterapi. Setiap selesai kemoterapi, mual, muntah, tidak selera makan, dan yang paling menyedihkan adalah rambut saya yang mulai rontok dan akhirnya botak. Sedih, ya. Tapi suami dan anak-anak selalu menyemangati. Malah pada saat saya botak, anak saya yang laki-laki juga ikut membotakkan rambutnya karena supaya mirip mama. Saat kemoterapi, badan saya benar-benar kurus, kulit menghitam, benar-benar sangat jelek kondisi saya pada saat itu. Dan pada saat kemoterapi itu, saya pernah 1 kali ditransfusi darah sebanyak 2 kantong karena HB saya yang cuma 8 mg. Pada saat kemoterapi ini, saya masih pulang pergi Rangkas Bitung, Padang. Akhirnya dokter Wismar Arif memutuskan untuk menyelesaikan kemo saya. Saya hanya menjalani 4 kali kemoterapi. Karena sebenarnya sel kanker jenis dependent hormone ini tidak perlu dikemoterapi. Tetapi karena ukuran benjolan yang besar, akhirnya beliau memutuskan untuk kemoterapi untuk mencegah penyebaran ke tempat lain. Pengobatan sebenarnya adalah meminum obat penekan hormon yang harus diminum selama 5 tahun, yaitu tamoxifen. Alhamdulillah tidak ada efek selama minum tamoxifen ini. Seiring waktu rambut saya mulai tumbuh lagi, selera makan juga mulai membaik setelah kemoterapi selesai. Alhamdulillah keluarga sangat mendukung. Yang saya rasakan, obat termanjur pada saat ini adalah doa dan dukungan dari suami, anak, dan keluarga yang selalu memberikan semangat untuk menjalani hidup yang berkualitas pasca trauma operasi dan kemoterapi. Saran saya selalu melakukan sadar periksa payudara sendiri pada saat menstruasi. 2. Jika teraba benjolan, lanjutkan pemeriksaan, jangan ditunda-tunda. 3. Pilihan KB kontrasepsi yang terbaik dengan efek samping minimalis ke depannya. 4. Coba harus dihadapi, dijalani dengan ikhlas. Insya Allah dibantu Tuhan untuk melewatinya. Terima kasih saya juga untuk Ibu Ketua dan Maitikarini Daerah yang telah selalu menyemangati saya beserta ibu-ibu yang lainnya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.